البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan kemarin tentang apa? Nafi'. Apa ukiran pada cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Muhammad Rasulullah. Bagaimana penulisannya? Nah, tulisan dibagi dalam 3 baris. Muhammad 1 baris, Rasul 1 baris, dan lafzul jalalah 1 baris. Taib. Dari apa dibuat cincin tersebut? Dari perak. Dicari yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam makainya? Dari kelingking kanan atau kiri? Kiri. Nah, untuk cincin yang dari perak dicari kelingking bagian kiri. Kemudian tulisan tersebut diletakkan di mana? Di atas sini. Diletakkan di bagian dalam yang menghadap ke telapak tangan bagian dalam. Taib, fi batini kaffai. Nah, jadi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai khatam seperti itu? Inda Aba Muhammad. Untuk stempel. Kenapa kok butuh stempel? Enggak ada yayasan zaman itu. Karena butuh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyempel surat-surat yang beliau kirim ke negeri-negeri Ajam. Sebab kebiasaan penguasa-penguasa Ajam, mereka tidak menerima surat-surat tanpa stempel. Nah, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai hal tersebut karena suatu hajat. Sebagaimana katakan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, Arab dulunya tidak mengenal pemakaian cincin yang seperti itu. Baik, sekarang kita lanjutkan. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, "Madza kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apa akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wal jawab, kana khuluquhul Qur'an. Adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah puji dalam surat Nun, Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Dan Ummul Mukminin radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau jawab sebagaimana yang disebutkan di sini, kana khuluquhul Qur'an.
والدليل حديث سعد بن هشام بن عامر رضي الله عنه قال يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan ini semangat para sahabat untuk bagaimana mereka mengetahui akhlak Rasulnya, kemudian berusaha mencontoh. Kenapa? Karena beliau teladan. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau bertanya, wahai ummul mukminin, kabarkanlah kepadaku tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bertanya, qalat alasta taqra'ul Qur'an? Bukankah engkau membaca Al-Qur'an? Qultu bala. Maka aku katakan iya. Karena bukan berarti Ummul Mukminin Aisyah menuduh atau ragu tentang keberadaan sahabat yang mulia ini membaca Al-Qur'an. Naam. Cuman untuk menegaskan, dan di sini juga seorang muslim tentunya tidak pantas kalau sampai tidak membaca Al-Qur'an. Qalat fa inna khuluqa nabiyyillahi sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'an. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sungguhnya akhlak Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maksudnya bagaimana? Dikatakan oleh Aisyah bahwasanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an itu maknanya ikhwan fillah yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengharuskan diri beliau untuk tidak melakukan kecuali apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an dan tidak meninggalkan kecuali yang dilarang oleh Al-Qur'an. Sehingga jadilah penunaian semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu merupakan akhlak yang betul-betul terpatri pada diri beliau dan menjadi tabiat. Makanya semua gerak-gerik Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bentuk pengamalan terhadap apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itulah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan akhlak Rasulullah ya Al-Qur'an. Kenapa? Karena amalan beliau, perbuatan beliau merupakan bentuk pengamalan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan di dalam Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an membimbingkan pada semua perkara yang paling bagusnya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Quran ini memberikan petunjuk kepada perkara yang aqwam, yaitu yang paling lurusnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ini tentunya menjadi orang yang paling bagus akhlaknya. Bagaimana dalam pembahasan setelahnya, man huwa ahsanun nasi khuluqan. Di sini bedakan harokatnya ikhwan, khuluqan dan khilqan. Yang diinginkan di sini khuluqan, yaitu siapa orang yang paling bagus akhlaknya. Kalau harokatnya kasrah berarti maknanya apa jadinya Thalha? Paling bagus fisiknya. Nah, taib paling bagus fisiknya. Siapa yang paling bagus fisiknya? Khilqan, yaitu berhubungan dengan penciptaan tubuh, wajah dan seterusnya. Itu kalau di kasrah. Nah, sekarang kalau di fathah, naam khalqan. Maksudnya apa berarti? Makhluk atau penciptaan kalau diinginkan masdar. Nah, ini beda harokat akhwanifillah, sudah jauh beda maknanya. Naam.
Dan yang diinginkan di sini khuluqan. Siapa orang yang paling bagus akhlaknya? Wal jawab tidak syak. Siapa itu Abdullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bagus akhlaknya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bahkan semenjak jahiliyah pun, sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, beliau telah dikenal memiliki akhlak yang bagus di kalangan kaumnya. Dan setelah turun kepada beliau wahyu, diturunkan Al-Quran, maka tentunya semakin bagus, semakin sempurna akhlak yang beliau miliki. Sehingga dari sisi keberanian beliau adalah asyja'un nas, orang yang paling pemberani. Nah, jadi semua sifat-sifat mulia ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keberanian beliau yang paling berani, dan semakin nampak ketika perang dalam kondisi paling kerasnya. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berperang, para sahabat, ketika berkecamuk dan sangat dahsyat, mereka mendekat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bisa semakin bertambah berani. Sebagaimana ditegaskan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahihain juga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa kana ajwadan nas wa kana asyja'an nas. Adalah dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bagus, orang yang paling dermawan dan yang paling pemberani. Dan ini dua hal yang senantiasa bersama-sama, ya kawan, keberanian dan kedermawanan. Keberanian yang benar mesti dia akan membuahkan sifat dermawan. Sebagaimana sebaliknya, kepengecutan biasanya membuahkan sifat kikir. Dan sebaliknya, orang yang kikir biasanya orang yang paling pengecut. Dan telah kita lewati dulu di Ramadan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam paling dermawan ketika di Ramadan. Juga dari sisi ilmu, beliau a'laman nas, yang paling berilmu. Dari sisi kefasihan, beliau adalah afsahul khalqi nutqan, yang paling fasih dalam berucap, sehingga ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapan-ucapan yang ringkas dan memiliki makna luas, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berikan keutamaan itu kepada beliau, ikhwan. Waqad u'titu jawami'al kalim. Aku telah diberi jawami'ul kalim, kalimat yang ringkas tapi memiliki makna yang luas. Sehingga kalimat-kalimat beliau bisa ditulis, bisa dihafal oleh para sahabat. Naam, juga dari sisi tawadhu, beliau orang yang paling tawadhu. Dan juga sisi yang lain, akhwan, paling pemalu. Sebagaimana dikabarkan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, wa kana ashadda haya'an minal 'adra fi khidriha. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih pemalu daripada gadis-gadis perawan di kamar-kamar untuk memingit mereka, di kamar-kamar pingitan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sifat pemalu, paling pemalu. Oleh karena itulah tidak pernah beliau mendatangi kejelekan.
Tidak pernah beliau melakukan hal-hal yang membuat kewibawaan jatuh, membuat keutamaan beliau cacat dan seterusnya. Karena ini sifat malu yang benar. Nah, sifat malu yang benar adalah apa? Sifat yang menghalangi seseorang dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat malu. Adapun pada perkara-perkara kebaikan, maka beliau orang yang paling cepat. Nah, dan paling keras ketika melihat hal-hal yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekilas tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dikhabarkan kepada kita melalui para sahabat-sahabat beliau ridwanullah alaihim, bagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berakhlak dengan keluarganya, berakhlak dengan orang-orang yang sebaya, dan berakhlak dengan anak-anak. Yang tentunya pembahasan itu dibahas dalam kitab-kitab tersendiri. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.